A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan 'allamahul bayan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi. Kita kedatangan tamu-tamu, orang-orang, pemuda-pemuda, remaja-remaja yang memakmurkan masjid. Mereka dari Remisya, Remaja dan Pemuda Islam Masjid Raya Bintaro. Di sini alhamdulillah sudah hadir pemuda kita Ahya Hashim. Usianya baru 21 tahun, beliau ketua Remisya, kemudian juga ada Muhammad Bagas, ada juga Kang Sani, masih muda-muda nih, tapi udah ngurusin masjid. Bahkan mereka kesini pakai kaosnya tulisannya muda mikir masjid, subhanallah. Assalamualaikum, Hashim, Muhammad Bagas, Bapak. Kang Sani, hebat ya, muda-muda, luar biasa ngurusin masjid ya. Di Bintaro itu ada berapa masjid, kan banyak masjid ya? Banyak banget masjid. Ada Masjid Umar, Masjid Raya Bintaro, Masjid Jami Bintaro, Masjid Raya Bani Umar, Masjid Muhajirin, Masjid apa lagi tuh? Ashor ya? Asaf, Masjid Darul Tauhid, Tauhid. Masjid apa lagi tuh? An-Nasr ya? An-Nasr juga ada di sektor 5. Banyak banget tuh. Oke, dari Hashim dulu. Hashim, kenapa Hashim jatuh cinta sama masjid nih, masih muda 21 tahun? Wallah, Masya Allah ya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya saya cinta dari masjid itu sudah dari kecil, Pak. Sejak kecil, karena memang pendidikan orang tua, memang pendidikan pesantren. Tapi saya salah satu orang yang memang nggak termasuk gagal buat pesantren. Itulah makanya saya punya itikat, gitu, punya semangat bahwasannya saudara-saudara saya bisa mempelajari agama lewat pendidikan yang formal. Tapi kenapa saya nggak bisa? Makanya dari situ saya mulai mencoba merenung gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk menjadi remaja masjid sampai saat ini menjadi seorang remaja. Dalam seminggu berapa kali ke masjid? Hampir setiap hari ya, Pak. Setiap hari ya? Itu kan kalau dalam sholat. Kalau yang non sholat? Kalau non sholat, kegiatan termasuk di Remisya itu pasti setiap weekend kita ada kegiatan, setiap Jumat, Sabtu, Minggu, ataupun kegiatan-kegiatan yang hanya sekedar untuk diskusi agama gitu kan, sharing-sharing tentang pengalaman teman-teman gitu, yang nanti bisa dijadikan bahan buat materi kita, kegiatan-kegiatan yang akan datang gitu. Ini Kang Sani nih, ini umurnya agak tinggi sedikit. 37 tahun. Agak tinggi ya. Masya Allah. Kang Sani sejak kapan aktif di masjid? Alhamdulillah 2 tahun terakhir ini. 2 tahun terakhir ini. Tadinya aktif di mana emangnya? Ya, di luar masjid. Di luar masjid ya. Apa yang paling mengesankan sibuk dengan masjid ini? Awalnya sih karena saya kebetulan buka usaha dekat masjid, di belakang Masjid Raya Bintaro. Alhamdulillah dari situ saya kenal Mas Hashim dan Mas Bagas. Dan saya lihat ini Masjid Raya Bintaro kok banyak anak muda ya, gitu, yang di bawah saya gitu. Kan pemuda sampai 40, jadi saya masih masuk lah Mas ya. Mungkin udah nggak remaja, mantan remaja ini, saya juga krisis identitas dalam artian kayaknya hidup gitu-gitu aja nih. Begitu ke masjid ketemu teman-teman ini, kok mereka geragas sekali. Akhirnya kita pertama bikin event namanya Bila Aku Jatuh Cinta dulu. Bila Aku Jatuh Cinta. Iya, yang ngisi saya, Dai Asyik, sama Irwan Syah, suaminya Zaskia Sungkar. Alhamdulillah cukup banyak yang datang. Dan dari situ kami berkolaborasi kembali, dan alhamdulillah 2 tahun terakhir ini saya jadi tambah cinta sama masjid. Gitu, Seminggu berapa kali ke masjid?
Kalau setiap hari alhamdulillah masjid, cuman tidak selalu di Masjid Raya Bintaro. Jarak rumah dari rumah ke masjid dekat? Kalau ke An-Nasr saya jalan kaki hanya 1 menit, 2 menit. Kalau ke Masjid Raya pakai mobil ya sekitar 5 sampai 10 menit lah. Ini semua apa ya? Bintaro semua nih ya? Anak Bintaro dan sekitarnya. Justru malah Pak yang banyak menghiasi gitu ya teman-teman dari remaja masjid, justru yang menjadi daya tarik itu dari luar Bintaro tuh banyak yang hadir. Oh gitu. Banyak yang gabung, bahkan dari Cibubur ada, dari Tangerang kota ada gitu. Bahkan dari waktu itu saya lihat dari mana tuh Kang? Dari Depok juga. Dari Depok ada. Jadi betul dari Jabodetabek pengen banget aktif gitu di Masjid Raya Bintaro. Masya Allah, selain remaja Bintaro, masjid dari luar juga. Kalau Bagas gimana nih Bagas? Bagas sih usianya 21 tahun. Kapan jatuh cinta sama masjid? Kapan sebenarnya dari kecil juga. Dari kecil juga dan kayak mencari jati diri. Jadi kalau ada masalah baliknya ke masjid. Dan lebih nyaman sih di masjid sebenarnya. Dari kecil lah kalau udah gitu ya. nyaman di masjid, jatuh cinta di sana. Dekat rumahnya dari masjid? Dekat dari masjid Dekat. Bisa juga. jalan kaki ya? Kalau jalan kaki bisa karena emang daerah komplek kan. Tapi kalau Masjid Raya Bintaro sendiri emang harus naik motor. Ini fasilitas apa aja di Masjid Raya Bintaro ini? Fasilitas alhamdulillah kita punya aula masjid yang RSG, ruang serbaguna. bisa Dipakai untuk apa itu? 1000 jamaah. Bisa untuk seminar ya Kegiatan Kang, seminar, semua talk show. kegiatan. Kadang-kadang juga kita mengundang teman-teman yang di masjid untuk games di bawah, ice breaking, terus juga ada Kegiatan pernikahan, pernikahan gitu ya. juga. Ini patut ditiru nih dari lingkungan masjid lain. Bagaimana cara menarik anak-anak muda untuk mau memakmurkan masjid itu apa sih resepnya? Intinya sih harus ada event yang berkelanjutan ya Mas. Jadi kita harus konsisten sama event. Nah, karena itu Mas Hasim dan teman-teman bikin event, ada yang mingguan, ada yang bulanan, ada pula yang tahunan. Bahkan kita tahun baru pun bikin event. Jadi jangan sampai teman-teman yang tadinya ke mall udah balik ke masjid, balik lagi ke mall gitu. Jadi kita usahakan kita konsisten sehingga mereka hatinya terikat dengan masjid karena kegiatan kok keren-keren ya. Kok pakai kaos boleh ya masuk masjid ya. Kaosnya bertulisan, bergambar. Kok tato, anting gitu kita ada ya teman-teman. ada. Yang mualaf ada, yang hijrah juga ada. Mantan-mantan banyak lah, banyak mantan pacar terus. Udah pada insan. Ya kami juga dulu pernah ngisi di Bintaro ya bersama Tulisan Atas dan Habib Rizik di sana tuh. Londra apa itu lupa tuh. Wah, lumayan ya jamaahnya, Masya Allah gitu. Ini gimana pengurusan organisasinya seperti apa? Model ada DKM, ada apa, gimana? Jadi kalau untuk Apa saat ini kebetulan baru pembentukan DKM yang baru. Jadi semua berada di atas. DKM itu berapa lama ininya? Setiap 3 tahun, 3 tahun sekali diputar ataupun diganti ya secara demokratis gitu ya. Nah dari situ ada yayasan, ketua yayasan, ada pembentukan Dewan Takmir, ada Pokja gitu, dan di bawahnya termasuk salah satu adalah Pokja Remisya, Remaja Pemuda Islam Masjid Raya gitu. Kalau dari Remisya sendiri itu punya 4 bidang yang memang menjadi tonggak dari keberhasilan kita menggait anak muda. Yang pertama ada ketua bidang dakwah, itu tentu dan pasti gitu kan. Yang kedua adalah ketua bidang bisnis. Ya, jadi di situ kita rangkul dari anak-anak bisnis. Yang ketiga ada ketua bidang multimedia dan satu lagi ada sosial. Jadi kita rangkul semua anak-anak muda dari mulai ring 1, ring 2, ring 3 gitu. Dari mulai anak-anak yang memang belum kenal masjid, nggak tahu masjid, padahal di Islam gitu. Cuman KTP gitu ya, tapi benar-benar kita rangkul gitu. Nggak kita jauhin. Karena memang tujuan dakwah kita itu ukhuwah Islamiyah. Bagaimana ketika dia masuk masjid jadi nggak nganggur gitu? Kegiatan apa yang diberikan kepada mereka supaya nggak nganggur gitu? Cuma duduk-duduk, bingung mau dikerjain apa? Nah itu yang tadi Kang Sani bilang, kita punya kegiatan continue yang selalu berkelanjutan. Dari setiap kegiatan kita punya ciri khas yang dari mulai kegiatan yang rutin itu ada kegiatan yuk ngaji. Belajar tahsin itu Ustadz OO Al-Hafiz ya, beliau Hafiz muda juga yang memang kita mengajak ustadz-ustadz yang memang masih muda gitu dengan gayanya anak muda, tentunya anak muda pasti suka gitu kan. Nah di situ ada kegiatan mingguan belajar tahsin itu, baca Al-Qur'an, baca tulis Al-Qur'an. Di situ nanti ada kegiatan kajian muda-mudi
kajian yang khusus membahas tentang percintaan. Wah, itu anak muda suka banget. Ya. Ada kajian gerakan pemuda subuh, bagaimana caranya untuk penaikan giroh anak muda untuk sholat berjamaah di masjid. Ada kegiatan weekend gateway, ngisi malam minggu di masjid. Ya, anak muda identik dengan malam minggu ya, nggak, daripada nongkrong nggak jelas gitu kan, nongkrong di warnet, nongkrong di mana main PS gitu kan. Ya udahlah, kita ke masjid gitu kan. Dan masih banyak lagi. Ya. Masjid Raya Bintaro, akrab dengan anak-anak mudanya di sana ya. Lalu Masjid Bintaro saya dengar juga sering sekali mengundang ustadz-ustadz top ya di Indonesia. Benar. Ya. Ustadz-ustadz sering. Bagaimana proses untuk mengundang mereka? Susah nggak? Kalau untuk mengundang, alhamdulillah ya, sejak 2 tahun belakangan ini justru kita merasa perjuangan kita seperti sudah membuahkan hasil. Bagaimana maksudnya? Maksudnya ketika kita ingin mengundang apa ustadz yang diinginkan jamaah, wallahu alam, Allah selalu berikan jalan kemudahan gitu. Misalnya kita mengundang Ustadz Ahli Hidayat, misalnya kita mengundang ustadz-ustadz yang memang dari internasional gitu kan, seperti Ustadz Samsi Ali, beliau dengan mudah mau meluangkan waktunya gitu, bahkan menggeser jadwalnya demi mengisi di Remisya maupun di Masjid Raya Bintaro gitu kan. Masya Allah saya bilang. Ustadz Arifin Ilham, Agim semuanya. Ya ustadz nasional semua hampir mengisi di Masjid Raya Bintaro gitu. Alhamdulillah sih Kang Rashid juga itu rutin ya. Rutin. Sebulan 2 kali di kajian muda-mudi yaitu khusus percintaan itu. Dan nanti insya Allah tanggal 29 September ya? September. Hari apa itu? Hari Jumat. Hari Jumat kita sholat subuh berjamaah di sana. Betul. Lalu nanti kita mendengarkan tausiah dari Ustadz Abdul Somad dari Pekanbaru. Bagaimana bisa kontak Ustadz Abdul Somad? Itu dari yayasan. Langsung ke Pekanbaru atau ada perwakilan di Jakarta? Ada mungkin dari perwakilan dari yayasan MRBJ. Udah confirm ya? Sudah confirm. Dan kalau kita sih lebih ke manage ya untuk anak-anak mudanya. Jadi kita kerjasama dengan puluhan komunitas. Ada sekitar 48 komunitas dakwah anak muda se-Jabodetabek. Dan itu kita undang semua untuk mengikuti kegiatan gerakan pemuda subuh. Karena termasuk dari kegiatan sholat subuh berjamaah gitu. Bagas, kita dong Bagas. Apa yang paling berkesan dari Masjid Raya Bintaro? Kegiatan apa? Yang paling berkesan sebenarnya adalah lebih ke KMM ya, kajian muda-mudi. Karena di situ membahas masalah percintaan kan, dan banyak dari mereka yang memang galau istilahnya, gimana ke depan. Pengalaman ya. Sedih. Galau, terus mungkin ada yang putus atau gimana. Jadi bener-bener udahlah halal aja dengan ta'aruf. Nah kita juga dikasih tauin tuh di situ gimana caranya menurut Islam tuh untuk menikah gimana, tidak ada pacaran istilahnya. Seperti itu. Jadi emang seru lah. Ada bercandanya juga. Sekarang udah nikah belum? Alhamdulillah belum. Rencananya kapan? Tapi sudah ada yang belum. Yang mau. Paling ganteng dia. Oke. Lalu ada kegiatan-kegiatan ekonominya nggak di? Ada. Kewirausahaan gitu. Kewirausahaan untuk Remisya sendiri sudah berjalan setahun yang lalu, sudah mulai aktif. Yang paling penting yang paling sekarang lagi running, yang paling happening banget nih kaos produksi dari Remisya sendiri. Remisya punya perusahaan clothing Muslim yang memang produksinya anak-anak Remisya sendiri yang mengurusi, dari mulai produksi, dari mulai pemasaran sampai kepada Kang? Semua dari produksi. Desain pun. Ya, desain bener. Semuanya kita memanfaatkan sumber daya manusia Remisya sendiri untuk melakukan kegiatan tersebut. Nanti rencana ke depannya kita pengen membuat wedding organizing, ya kan, yang nanti WO itu Islami, yang memang syariah gitu ya. Kita pengen bikin mart gitu, semacam kafe ala anak muda di masjid, karena memang kafe-kafe di Bintaro terutama gitu ya, Pak ya. Di situ tuh banyak anak-anak muda yang suka banget nongkrong, ngopi sampai larut malam gitu. Lah kenapa sih nggak kita coba fasilitasi di depan masjid? Ya, makanya kita coba pengen buat dari kontainer, dari semacam kedai ngopi lah gitu. Jadi pembahasan agama, mau nongkrong gitu kan, semua bisa disaksikan di situ. Kita bisa main di situ juga. Jadi semua kegiatan anak muda itu terfasilitasi lah di Masjid Raya Bintaro. Boleh tahu kalau masjid sekaliber Masjid Raya Bintaro itu kalau sholat Jumat berapa itu?
Harusnya sih Hasil dari 2000 infaknya sampai nih. ya. Iya, 2000 lebih ya, Pak. Karena Ya? kita 2 lantai. 2 lantai. Satu lantai itu dalam sekitar 600 sama luar penuh. Bawah itu bisa lebih dari 600. Nah, infaknya bisa-bisa terkumpul berapa tuh kalau? Bisa belasan. Bisa belasan, bahkan kalau weekend itu sampai 20 jutaan. 20 juta ya? Oh, weekend tuh lebih ini ya? Lebih. Lagi libur. Terus saldonya berapa jadinya tuh? Saldo, wah, saldonya itu Saya luar dengar biasa. MM-an itu. Alhamdulillah. Pernah studi banding ke Joko Karyan di Jogja? Ya benar, saya kebetulan waktu setahun yang lalu studi banding bersama Bang Andi juga nih, Dewan Pembina kita, bisa dibanding ke 5 masjid dan ke 3 kota. Dari mulai Yogyakarta, Joko Karyan, Masjid Kauman gitu ya, sampai ke Surabaya, sampai ke Gresik, sampai ke Pulau Bawean, pulau terpencil dari pulau di Jawa Timur. Kita belajar pesantren di sana, bagaimana cara mengelola pesantren di sana, bagaimana suasana anak-anak mudanya di sana gitu. Dan itu kita dapatkan termasuk di Joko Karyan. Makanya kita terinspirasi juga sih dari Masjid Joko Karyan yang luar biasa. Yang bangun masjid ini siapa? Dari developer atau? Awalnya dari developer yang memang Tapi diserah. kok luas banget ya? Iya, Masya Allah ya. luas, Masya Allah, jadi fasilitas sosial ya Pak ya. Yang memang dibuat oleh developer dan diserahkan ke jamaah di sana gitu ya Pak ya, untuk dikelola. Oke, Yohana Nawat, kita masih berbincang-bincang dengan teman-teman dari Masjid Raya Bintaro. Nanti kita akan kembali ngobrol-ngobrol dengan mereka. Kami akan kembali setelah yang berikut ini.